Berkata Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, khamsatu awqatin, ada 5 waktu. La yusalla fiha atau la yusalli fiha. Kalau la yusalli, tidaklah seseorang melakukan solat. La yusalli, tidaklah seseorang melakukan solat fiha, di waktu-waktu tersebut, illa, kecuali solatan, solat laha sababun, yang punya sebab. Atau la yusalla fiha, tidak bisa dilakukan solat di dalamnya kecuali illa solatun laha sababun, solat yang ada sebabnya. Bahasa Arab itu begitu. Baik, artinya ada 5 waktu, yang kita tidak boleh melakukan solat di waktu-waktu tersebut. Pertama, ba'da sholatis subhi, setelah melakukan solat subuh. Yang kedua adalah ba'da sholatis subhi, waktu setelah solat subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sampai matahari terbit. Waktu yang pertama. Wa inda tulu'iha, dan di saat matahari terbit, hatta tatakamal, sampai sempurna terbitnya. Tidak saja tatakamal, tidak keluar semuanya, tapi tartafi'a, hingga meninggi, qadra ramhin, setinggi tombak. Setinggi tombak ini gimana ngukurnya? Perkiraan. Sederhananya lagi adalah, jika matahari itu sudah meninggalkan bumi, di saat kita berada di hamparan yang tidak berbukit, akan terlihat matahari itu terbit, atau kita di pinggir pantai. Maka matahari setelah meninggalkan bumi, jika antara matahari dengan bumi itu sudah ada jarak, antara matahari yang sudah meninggalkan landasannya tadi ada jarak, bisa kita masukkan matahari yang serupa di dalamnya. Itu perumpamaannya. Kalau qadr ramhin, kita pengen lebih seperti itulah. Maka di waktu seperti itu, waktu matahari mulai menaik, meninggi, tidak boleh kita melakukan sholat, hukumnya haram. Wa idza stawat hatta tazula, waktu istiwa, matahari di atas kepala kita, lurus di tengah-tengah siang. Yang ketiga, wa ba'da sholatil asri, dan setelah melakukan sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Yang kelima, wa indal ghurubi, dan tatkala terbenamnya matahari. Inilah bukan. Tadi setelah sholat asar, setelah sholat asar, apakah sholat asar yang di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu? Pokoknya setelah sholat asar nggak boleh. Ada lagi, indal ghurub, menjelang terbenamnya matahari. Ini kebalikannya daripada inda tulu'i syamsi. Modelnya kurang lebih seperti itu. Matahari kalau sudah mulai mendekati ke bumi di waktu sore, itu sudah mulai redup. Saat itu sudah nggak boleh lagi kita melakukan sholat sampai terbenam, dan hilang semuanya. Masuk waktu maghrib. Ada 5 waktu ya, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Waktu terbit matahari sampai meninggi setinggi tombak. Waktu istiwa di siang hari. Istiwa waktu di atas kepala. Istiwa itu waktunya sebentar sekali. Setelah sholat asar, menjelang terbenamnya matahari. Baik. Itu waktu-waktu yang kita haram melakukan sholat. Nah, sholat yang haram itu sholat apa saja lah ini. Perlu penekanannya di sini. Sebab kalau salah berantakan nanti. Sholat yang haram dilakukan adalah sholat sunnah mutlak, yang tidak ada sebab. Sholat dua sholat. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Ada martabat sholat itu, pertama sholat fardu, yang kedua rawatib, yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Rawatib yang punya waktu khusus, duha, ba'diyah, qobliyah, itu martabat kedua. Martabat ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Mutlak namanya mutlak, nggak pakai nama, kapan saja. Begini kita berdiri ngadep kiblat, sholat 2 rakaat, namanya mutlak.
Adanya sholat mutlak itu tidak mutlak, itu bebas, tidak terikat waktu. Berbeda kalau zuhur, duha terikat dengan waktu. Witir ada waktunya. Tapi sholat sunat mutlak ini bebas. Jadi yang nggak boleh kita lakukan di waktu-waktu yang diharamkan tadi adalah pertama sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah mukaddimah jawabannya kedua. Mukaddimah yang kedua itu begini bunyinya. Mukaddimahnya begini. Sholat sunnah itu ada sholat yang karena sebab. Sebabnya sholat itu ada yang mendahuluinya, ada yang menyertainya, ada yang sebabnya adalah setelah melakukan sholat. Tapi jadi sebab. Contoh sebabnya mendahului. Sholat yang sebabnya mendahului. Sholat sunnah yang sebabnya mendahului. Sholat wudu. Wudu dulu atau sholat dulu? Setelah wudu, karena wudu lah, maka sebab kita wudu. Setelah kita wudu, baru kita disunnahkan untuk apa? Sholat sunnah namanya. Aslinya mutlak ini. Cuman mutlaknya mutlak karena ada sebab. Tahiyatul masjid, sebelum masuk masjid. Baru kita setelah masuk, baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Untuk masjid ini sebagian mengatakan sahabatnya beriringan. Bersama kita masuk masjid, bersama itu kita sunnah. Maka muqarin. Tadi ada mutaqaddim. Sebabnya yang mendahului sholat wudu. Sebabnya yang menyertai sholat apa tadi? Tahiyatul masjid. Ini gambarannya dulu. Baru nanti akan kita. Kemudian yang sebabnya itu adalah nanti. Sebabnya dilakukan setelah sholat. Contoh, sholat sunnah umroh. Ini kita pernah, namanya umroh tidak setiap hari, itu pernah salah kita. Jadi sholat sunnah umroh itu dilakukan sebelum kita niat umroh. Berarti sebelum umroh. Jadi setelah kita sunnah mandi, pakai baju ihram, masuk masjid Siti Aisyah kalau di Tanaim, baru setelah sholat melakukan sholat sunnah, namanya sholat sunnah ihram. Nah, sholat sunnah ihram itu dilakukan sebelum umroh. Nah, dari sholat sunnah yang aslinya itu mutlak. Kalau mutlak tadi kan sudah jelas, mutlak tidak boleh dilakukan di waktu 5 tadi. Akan tapi ada yang kelas mutlak, tapi karena dibarengi dengan sebab ada 3. Sebab yang mendahului, sebab yang menyertai, sebab yang menyusul. Kalau sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai, maka boleh dilakukan di waktu yang 5 tadi. Berarti yang tidak boleh tinggal satu tok. Sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul. Berarti yang tidak boleh kita lakukan sholat di 5 waktu tersebut ada 2. Yang pertama sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul.